Tunggu sebentar ya guys. Ini dia anggota kelompok 1. Buah tanpa biji sering digembor-gemborkan di pasaran karena lebih gampang dikonsumsi. Kita semua pasti mau kan makan buah tanpa ribet, tapi bagaimana ya cara menanamnya? Kebanyakan buah tanpa biji tidak tumbuh secara alami. Para ilmuwan menanamnya di laboratorium dan benihnya didapatkan di pohon yang buahnya berbiji banyak. Mereka mulai memangkas cabang pohon lalu mencampurkannya dengan berbagai nutrien. Setelah itu, mereka menanamnya di tanah hingga tumbuh dan menghasilkan buah tanpa biji. Tapi kalau semangka itu berbeda, karena sebagian semangka memang aslinya tidak berbiji, dan kita menamakannya sebagai semangka tetraploid. Saat disilangkan dengan semangka biasa yang berbiji, semangka tetraploid akan menghasilkan varietas semangka baru tanpa biji. Permintaan produk semangka dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga, yaitu sebagai penambah cita rasa minuman. Semangka dapat digunakan pula sebagai bahan baku dalam berbagai industri. Buah ini memiliki banyak varietas. Sebagai contoh, semangka hibrida merupakan hasil rekayasa genetika dari semangka berbiji. Mempunyai peranan penting dalam menunjang gizi masyarakat dan secara turun-menurun. Semangka tanpa biji merupakan semangka hibrida X1, yang dimana hasil persilangan antara semangka jantan diploid dengan semangka betina tetraploid. Untuk menghasilkan buah semangka non-biji, harus disilangkan terlebih dahulu dengan semangka berbiji yang penyerbukannya dibantu oleh manusia. Sedangkan tanaman semangka berbiji cukup menggunakan penyerbukan melalui angin atau serangga, karena buah jantan pada semangka berbiji sangat mudah menyerbuki bunga betina. Ukuran bunga jantan dan betina, atau disebut bakal buah, semangka non-biji lebih besar daripada semangka berbiji. Semangka tanpa biji adalah hasil mutasi yang menyebabkan perubahan jumlah set kromosom diploid menjadi poliploid. Faktor yang menyebabkan terbentuknya kromosom poliploid adalah karena dalam proses penanaman, biji semangka diinduksi dengan persilangan senyawa kimia kolkisin. Pemberian senyawa kolkisin mengakibatkan tidak terbentuknya benang pengikat kromosom, yang akan menarik kromosom ke kutub sel pada proses pembelahan sel. Hal ini menyebabkan penggandaan sel tidak terpisah sehingga kromosom menjadi triploid. Dengan demikian, dapat dihasilkan semangka tanpa biji hasil rekayasa genetika. Semangka tanpa biji merupakan salah satu tanaman hortikultura yang memiliki kulit berwarna hijau tua, biji berwarna hitam, daging buah berwarna merah muda, tekstur buah yang renyah, rasanya yang manis, dan kandungan airnya yang banyak. Namun, buah semangka tanpa biji merupakan produk buah-buahan segar yang rentan mengalami kerusakan yang dapat mempengaruhi kualitas buah, seperti mudah rusak karena adanya benturan-benturan yang mengakibatkan luka pada buah semangka, sehingga membuat buah semangka akan menjadi lebih cepat membusuk dan berdampak pada kerugian yang dialami oleh para pedagang. Berdasarkan pusat statistik menyatakan bahwa produksi semangka di Kalimantan Selatan masih tergolong kecil dibandingkan dengan provinsi lainnya. Keterbatasan produksi semangka tanpa biji ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, masih sedikitnya daerah penanaman dan pengembangan tanaman semangka tanpa biji. Kemudian yang kedua yaitu perkembangan perluasan areal penanaman semangka tanpa biji yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah belum dikuasainya teknologi budidaya secara intensif dan benar. Dan yang ketiga itu permodalan yang belum memadai. Semangka tanpa biji lebih banyak digemari oleh masyarakat karena, yang pertama, buah ini memiliki jumlah biji yang terbatas dan tidak berkembang dengan sempurna, sehingga bijinya dapat dikonsumsi, dibandingkan dengan semangka berbiji yang memiliki jumlah biji yang cukup banyak dan keras. Yang kedua, tahan cuaca yang senantiasa berganti dengan cepat antara panas dan hujan,
yaitu hingga mencapai 37-39 derajat Celcius. Yang ketiga, mampu berbuah dengan ukuran relatif baik, hingga 3 butir per tanaman. Dan yang keempat, minat konsumen terhadap semangka tanpa biji cukup tinggi dibandingkan semangka berbiji. Menurut pengalaman masyarakat yang menanam semangka, bila persediaan semangka tidak banyak, maka harga jual cenderung lebih tinggi. Dan sebaliknya, jika persediaan semangka banyak, maka harga jual cenderung menurun ataupun murah. Keadaan yang seperti ini dapat berpotensi sangat baik jika dikembangkan dengan strategi, bahkan untuk pemasaran di berbagai daerah di Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, proses pengembangan semangka tanpa biji ini tergolong cerah dan menjanjikan. Terima kasih sudah menonton hingga selesai. Sampai jumpa di lain waktu.